lintasi garis khatulistiwa. Ritual sakral. Sampai air menutup mata. Wastra Nusantara. Dengung warisan budaya tak benda. Rekam cagar budaya. Sekeping Eropa di belantara Sumatera. Bersama Minanti Rohanta dan Nada Putih berkarakter beradat berbudaya. ini adalah cerita di bawah layar Dewa Ruci. Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 Batch 1 masih berlangsung dari Belitung Timur menuju Riau. Pelayaran kami lalui selama 4 hari di perairan Selat Malaka dengan titik berlabuh di Dumai. Dalam rute pelayaran Belitung Timur menuju Dumai, ternyata kami akan melalui garis khatulistiwa. Inilah momen bersejarah bagi pelaut dengan ritual sakral mandi khatulistiwa. Kami pun tidak pernah tahu hari apa, di jam berapa mandi khatulistiwa akan dilakukan. Ternyata 14 Juni 2024, tepat pukul 5 pagi, suara gemuruh membangunkan kami untuk segera berkumpul di geladak kapal. Selanjutnya, jalan Kapelan sudah dimandikan. Mas. Nama baptis Kanopus. Nama baptis Kanopus. Anggota TNI AL berlakon berbagai peran. Laskar Rempah beserta undangan dalam Muhibah Budaya Jalur Rempah dianggap orang-orang darat yang masih memiliki tubuh dan jiwa yang kotor, sehingga harus disucikan. Jadi inilah prosesi mandi khatulistiwa di mana kita melintas benar-benar di garis khatulistiwa, kita dibangunin dengan suara yang sangat kencang, lalu disuruh keluar kamar, langsung jalan jongkok menuju geladak kapal. Lalu kita disiram dengan air, dan ini adalah prosesi mandi atau disucikan mandi khatulistiwa, dan kita harus menghadap Dewa Neptunus untuk melaporkan kalau kita sudah dibaptis istilahnya dan diberikan nama dengan air kembang, kapor, lalu kita minum air rawa, dan ini prosesi masih terus berjalan. Usai mandi khatulistiwa, saya pun penasaran terkait dengan ritual sakral ini. Itu sebenarnya suatu tradisi bagi para pemula atau pelaut-pelaut muda seluruh dunia yang dilaksanakan pada saat pertama kali melewati garis khatulistiwa supaya menimbulkan kebanggaan terhadap profesi sebagai pelaut. Tradisinya sama, perangkatnya sama, dikisahkan Dewa Neptunus adalah Guardian of Seven Seas, penguasa 7 samudra, yang mempunyai istri bernama Dewi Ampitri dan punggawa bernama Dewi John. Itu bertugas untuk mensucikan para pelaut muda itu untuk
mendapatkan keselamatan dalam berlayar. Ada lagi yang menarik, kan Iya. ada istilah dibaptis gitu Pak, ada namanya. Itu kenapa tuh Pak? Itu karena dulu pelaut itu tidak ada seperti sekarang ada GPS itu menentukan posisi dengan benda-benda langit, Mbak. Bisa rasi bintang, kemudian matahari, bulan. Itu namanya celestial navigation atau navigasi astronomi. Jadi Gitu. nama-nama baptis itu adalah nama-nama Benda-benda langit. Ragam kegiatan pun kami lakukan di Geladak KRI Dewa Ruci. Kapal tanpa layar bukan Dewa Ruci namanya. Laskar Rempah Lada Putih pun belajar mengenai 16 layar yang ada di kapal ini. Layar tersebut dapat dibentangkan dengan kekuatan 3 tiang. Tiang terdepan bernama Bima dengan tinggi sekitar 32,50 meter. Brian, tadi kamu bagian depan ya, depan kapal. Depan yang bagian kiri Kak, yang sini. Itu kamu belajar apa tadi? Kebetulan tadi kan belajar tentang cara untuk melayarkan isi ini kan ya layarnya sih Kak. Karena kan nanti itu depan, jadi menyesuaikan dengan si mata itu anginnya gitu. Kamu tadi narik atau ngulur tali? Aku kebetulan ada narik, ada ngulur. Jadi tergantung kepada si mata anginnya itu sendiri tadi. Yang pertama aku narik, terus misalnya tadi mata anginnya ternyata ke arah yang lebih ke sini, jadi aku ulur lagi. Nah, jadi mereka menarik, aku mengulur talinya supaya layarnya itu bisa naik, Kak. Kamu lebih berperan ketika layarnya dibuka atau layar ditutup? Lebih berperan ketika layarnya ditutup, karena kalau layarnya ditutup, aku yang bagian menariknya gitu. Yang penting itu jangan sampai tangannya sakit. Jadi ada step-stepnya seperti ini, satu persatu. Enggak, kalau yang nariknya kencang, kita juga mengulurnya kencang seperti itu. Tergantung dari tarikan Iya, di sana. tergantung dari mereka yang menarik Dan seperti harus itu. melihat juga bagaimana posisi layarnya. Betul sekali, Kak. Tiang Arjuna berada di tengah dengan tinggi 35,87 meter. Jadi di kapal ini memiliki 16 layar, 4 di depan, 5 melintang dan 11 membujur. Dan aku dapat yang datsur besar di damar kanan. Aku belajar cara menarik dan cara mata anginnya. Jadi jika anginnya ke kanan berarti tugas aku untuk menarik atau tarik di damar kanan. Tapi jika anginnya ke arah kiri, maka aku akan tetap menjaga tapi pelan-pelan untuk melepaskan tali damar kanan. Dan yang paling belakang yaitu Yudhistira yang memiliki ketinggian tiang 33,25 meter. Ya, Kak, jadi tadi kita bertugas di bagian tali suai yang bertugas untuk menarik layar dari bagian belakang. Setelah menarik tali suai, layarnya sudah berdiri, kita jalankan dengan pelilitan tali atau disebut dengan sangwai tadi. Bentuk obat nyamuk itu dipergunakan untuk ketika kalinya dibuat lebih rapi. Tapi dia spesial lebih besar, makan tempat. Layar KRI Dewa Ruci akan dikembangkan hanya dalam keadaan darurat, seperti kematian mesin ataupun kehabisan BBM. Tanpa mesin dan hanya dengan kekuatan layar, KRI Dewa Ruci dapat mengarungi lautan dengan kecepatan 9 knot atau 16,7 km per jam. Kegiatan lainnya di KRI Dewa Ruci ialah pembekalan mengenai APAR atau alat pemadam api ringan. Di sini, Laskar Rempah Lada Putih diperkenalkan berbagai macam alat pemadam serta bagaimana cara menggunakannya. Saya itu di level 2, di mana kalau yang level 2 itu pakai APD, itu dia kayak dari busa. Nanti dari busa itu kita kasih air dulu, nah biar dia terhindar dari rasa panas. Oke, jadi kalau tadi saya menggunakan APD atau alat pelindung diri itu untuk bagian ketiga atau udah bagian terakhir lah ya, untuk penyelamatan terakhir itu menggunakan pakaian berwarna putih ya seperti aluminium, jadi itu akan sangat-sangat safety untuk kita gunakan sebagai pelindung terakhir. Lebih dikatakan sebagai tahan api. Kalau yang level sebelumnya itu tahan panas. Nah, yang kita perhatikan itu dari handle terlebih dahulu, cara pemegangan yang bagian atas itu jangan dua tangan, tapi satu tangan saja yang bagian bawah. Setelah itu diperhatikan segelnya, apakah masih di dalam alpar itu terdapat segel atau tidak. Kalau misalkan di alpar itu tidak terdapat segel, berarti isi dari alpar tersebut tidak penuh. Tak terasa ini merupakan hari terakhir pelayaran Laskar Rempah Lada Putih bersama KRI Dewa Ruci.
Sebelum bersandar di Dumai, Laskar Rempah ikut membersihkan kapal bersama anggota TNI AL. Malam terakhir, kami melaksanakan malam inaugurasi. Laskar Rempah Lada Putih menampilkan seluruh kekreativitasannya dalam balutan kesenian. Tak hanya Laskar Rempah saja, anggota TNI beserta undangan pun turut berpartisipasi. Malam yang diawali dengan keriangan ditutup dengan rasa haru dan syukur telah mengarungi Laut Nusantara dalam hari demi hari bersama KRI Dewa Ruci. Setelah 4 hari 3 malam berlayar dengan KRI Dewa Ruci, akhirnya sampailah kami di kota idaman Dumai, Provinsi Riau. Tari persembahan khas Riau pun menyambut Muhibah Budaya Jalur Rempah. Tarian Melayu ini bernama Tari Makan Sirih yang dipersembahkan untuk menghormati tamu. Gerakan penghormatan itu terlihat ketika penari menunduk, merapatkan telapak tangan dan membawa tepak atau kotak berisi sirih. Penari ini menggunakan pakaian tradisional, yakni baju kurung teluk belanga, mahkota dengan hiasan dan aksesoris, serta kain songket. Usai penyambutan, kami ke pusat kota untuk melihat wastra dan kriya khas Dumai. Pertama-tama, yang menarik perhatian saya adalah layang-layang Kuau Raja Tebu Isi. Asal-usul layang ini diambil dari nama burung kuau raja di Sumatera. Layang-layang ini merupakan warisan budaya tak benda dari Dumai yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 25 Oktober 2023. Nah, layang kita uniknya apa, Bu? Kita layang lain nggak pakai kepala, ini kita pakai. Ini namanya apa? Mahkota. Terbuat dari apa ini, Pak? Ini terbuat rotan, ini benang wol, sudah ini benang emasnya. Ini ukirannya ukiran Riau Pesisir. Oh, jadi ini khas dari Riau Pesisir. Karena kita ambil motif-motifnya kan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di Riau Pesisir, seperti daun pakis. Ini daun pakis. Daun pakis. Ini bunga raya. Nah, di sininya bunga matahari. Kita ini bisa pakai plastik, bisa pakai tas minyak, bisa pakai parasut. Ini parasut. Ini agar supaya lebih awet lagi, Bu. Kan itu, dia lebih awet lagi. Cara melihatnya, Bu, dia burung, kita balikkan. Ini pas kuau itu lagi mengembangkan sayapnya. Jadi seperti ini baru terlihat. Baru terlihat. Jadi ini kepalanya kuau itu biasanya kalau dia ngembangkan sayap kan kepalanya ke bawah. Proses pembuatan layang-layang ini bisa memakan waktu 1 hingga 2 bulan. Waktu akan tersita untuk tebuk isi atau melubangi kertas dengan ragam motif, lalu diisi dengan kertas berwarna. Ukuran layang-layang pun ternyata bisa mencapai 1,5 meter loh, travelers. Selain layang-layang, ragam jajaran kuliner khas Dumai pun menarik perhatian saya. Ini adalah cemilan atau makanan ringan khas Riau, namanya lempeng sagu. Terbuat hanya dari 3 bahan saja ya, Bu? Sagu, kelapa, garam. Air garam. Oh. Dan cara masaknya cukup unik ya, Bu? Harus ditekan. Ya, kalau nggak nyatu dia. Oh. Kalau nggak ditekan. Dan tidak boleh lama-lama juga ya, Bu ya? Ya. Pokoknya kalau udah lagi kuning, agak kuning, masak ya. Dan makannya harus dengan sambal teri. Sambal ikan teri. Bisa juga pakai gula pasir. Oh, oke. Tapi itu ya, Bu, pilihannya. Rasanya manis. Kalau ini kan rasanya Makanan khas Melayu ini biasa disajikan untuk sarapan. Dan
dengan cireng. Tapi ini tidak crispy. Jadi ada kenyal-kenyal lembut dan nikmat banget pakai sambal teri. Mantap, 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 mantap. Dumai memiliki wastra nan cantik. Kain batik ini memiliki pola bergaris memanjang seperti motif bakau. Sedangkan yang paling khas dan cantik yaitu songket. Karena Dumai dulu itu adalah bagian dari wilayah Siak. Produk-produk di dalam arus pelayaran dan perdagangan itu ada salah satunya tenun Siak. Nah, tenun Siak itu dulu mengambil pengrajin-pengrajin, belajar pengrajin gitu ya dari Terengganu, Malaysia. Kalau misalnya dari songket ini mungkin dari motif nggak ya Bu ya? Untuk yang pembedanya gitu. Motif mungkin hampir sama kalau motif ya. Pucuk rebung, bunga manggis dan seterusnya. Itu sih hampir sama, tapi mungkin teknisnya ya, tekniknya itu ya teknik pembuatannya yang barangkali tentu bisa berkembang. Usai mendengarkan penjelasan dari Bu Wiwik, saya pun dan Laskar Lada Putih akan melihat Kabupaten Siak dengan rekam jejak sejarahnya. Ini adalah Sungai Siak atau Sungai Jantan, sebuah jalur niaga terpenting pada masa lampau dengan kapal-kapal bermuatan komoditas berharga. Sungai ini berperan besar sebagai jalur pelayaran dan perdagangan rempah-rempah hingga menjadikannya kekuatan besar perdagangan di Selat Malaka. Berbagai daerah hingga negara seperti Johor, Belanda, dan Pagaruyung pun selalu berebut peran. Mengutip dari infopublik.id, pada tahun 1858, kapal hilir mudik setelah perjanjian Siak dengan Belanda yang dikenal dengan nama Traktat Siak. Pada masa itulah, lada menjadi komoditas primadona dalam jalur rempah. Hingga saat ini, Sungai Siak masih menjadi salah satu jalur tersibuk di timur Sumatera. Tak jauh dari tepi sungai masih berdiri kokoh Istana Matahari Timur atau Istana Siak Sri Indapura. Pada 3 Maret 2004, istana ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Istana ini menjadi sebuah bukti otentik adanya hubungan antara Siak dengan negara-negara lainnya. Kerajaan Siak berdiri lebih dari 2 abad, yakni 1723 hingga 1946, yang memiliki cerita panjang dengan Johor. Selain itu, furnitur di dalam Istana Siak diyakini sebagai bukti otentik adanya hubungan antara Siak dan juga Eropa. Jadi gaya arsitektur di Istana Siak ini adalah gabungan dari Melayu, Arab, dan juga Eropa. Wow. Kemewahan istana menjadi bukti lain terkait industri yang masuk ke Siak dari belahan dunia barat. Pak, ini kan saya masuk ke Istana Siak langsung melihat raja nih gitu. Iya, ini sebenarnya ruangan apa, Pak? Ini ruangan suatu raja ngumpul dengan datuk-datuk kerajaan Siak. Ini rapat, suasana rapat. Suasana rapatnya seperti ini, Mbak. Ada juga peninggalan zaman dulu seperti meriam. Itu senjata yang digunakan kerajaan Siak. Senjata. Ada juga senjata rampasan juga, Mbak. Ini adalah tempat kerjanya Sultan. Tempat kerjaan Sultannya. Bukan rumah. Bukan rumah. Kalau rumahnya ada di sebelah kanan atau disebut rumah peraduan atau disebut dengan Istana Peraduan. Istana Peraduan itu adalah rumahnya raja. Rumahnya raja. Seperti ruang makan. Ini ruangan makan Sultan yang koleksinya terbuat dari kristal. Kursi, mejanya terbuat dari kristal. Satu lagi, Mbak, yang disebut dengan cermin terbuat dari kristal atau cermin permaisuri kerajaan Siak. Jadi konon mitosnya kalau bercermin di sini bisa awet muda. Oh, berarti saya bercermin ya, Pak? Iya. Awet muda. Oke. Tapi saya lihat di sini banyak kaca ya, Pak. Emang dari dahulu
Kalau dulu Mbak, kaca ini salah satu untuk alat pembantu cahaya. Jadi Mbak dihidupkan lampunya, jadi untuk menerangkan sebuah ruangan tadi dengan pantulan cahaya kaca ini tadi. Tak hanya istana, Siak menyimpan 9 cagar budaya lainnya seperti makam Koto Tinggi, kelenteng Hoksyukong, dan Tangsi Belanda. Makam Koto Tinggi merupakan komplek makam-makam Raja Siak seperti Sultan Syarif Hasim. Selanjutnya, kelenteng Hoksyukong yang dibangun pada 1898. Pada masa Sultan Syarif Qasim II, Kesultanan Siak mengundang masyarakat Tionghoa bermukim dan mengajarkan cara berdagang pada masyarakat Siak. Sebagai apresiasinya, Sultan mengizinkan pembangunan tempat beribadah sesuai kepercayaan mereka. Beralih ke bangunan cagar budaya sisa peninggalan Belanda sejak 3 abad yang lalu. Tangsi Belanda ini dahulunya adalah tempat perlindungan dan pertahanan bagi tentara Belanda. Nah, bagian depan adalah kantor, sedangkan belakang saya ini sekolah rakyat. Tapi Tangsi Belanda ini memiliki luas 1 hektar. Tidak hanya bangunan itu saja, ada juga gudang senjata, ada asrama, ada penjara, ada tempat logistik. Jika dilihat ini tuh berdampingan dengan sungai yang konon dahulunya ini adalah tempat untuk melihat istana Siak yang memang berada di seberangnya. Tata letak Tangsi berada di selatan sungai yang memungkinkan Belanda untuk mengintai kapal-kapal yang masuk dari Sungai Siak. Jika Tangsi Belanda berada di Benteng Hulu, ada juga nih travelers, rumah dinas pejabat, dan kantor Dewan Tanah pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bangunan tersebut dibangun sekitar tahun 1930-an. Jejak jalur rempah yang tertinggal di Dumai dan Siak menjadi sebuah perjalanan yang harus digemakan menuju warisan budaya dunia ke UNESCO. Terima kasih Laskar Rempah Lada Putih dalam Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.